Halo teman-teman Rajuters, selamat datang kembali di Bintang Perajut Channel. Seperti biasa, Bintang Perajut hadir dengan tutorial terbaru. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial peci tapestri seperti itu. Ini motif zigzag ya, dan di sini ada size besar dan kecil. Nah, ini yang size kecil ini bisa untuk anak umur 1 sampai 5 tahun. Tergantung besar kecilnya ukuran kepalanya ya. Kemudian yang ini untuk ukuran dewasa. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membuat yang size kecil saja ya. Jadi nanti kalau misalkan ingin membuat yang lebih besar, atau tinggal menambahkan lingkarannya saja. Cara membuatnya sama. Dan sekarang mari kita cek dulu apa-apa saja yang kita perlukan untuk membuatnya. Tentu saja di sini harus ada benang. Ini saya menggunakan benang poli jari yang ukuran 3. Kalian boleh menggunakan benang yang lain, benang katun atau apa, terserah, boleh ya. Nggak harus poli jari. Dan hookpannya pun saya menggunakan tulip yang ukuran 3 juga. Adapun alat pendukung lainnya ada gunting, korek api, jarum, dan juga penanda. Dan sebelum kita mulai membuatnya, pisahkan dulu benangnya di tempat yang berbeda, satu di kanan dan satunya di kiri. Tujuannya adalah untuk menghindari kerumitan di saat merajutnya. Kemudian pertama-tama untuk cara membuatnya, kita membuat magic ring dengan kedua benang ini, seperti ini. Kemudian tarik salah satu benangnya masuk ke dalam magic ring. Nah, benang yang kita tarik masuk ini, kita akan menyebutnya sebagai benang A, dan satunya lagi adalah benang B. Kemudian menggunakan benang A, buatlah 10 single crochet di dalam magic ring. Kemudian slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, 10 single crochet yang ada di dalam magic ring ini adalah pondasi crochet yang akan kita buat. Jadi intinya, putaran demi putaran kita akan membuat kelipatan 10. Sekarang kita lanjut ke putaran yang pertama dengan membuat 2 single crochet di setiap rantai atau di setiap chain. Jadi 10 single crochet yang ada di magic ring ini keseluruhannya masing-masing diisi dengan 2 single crochet, dan single crochetnya semuanya back loop ya. Jadi nanti total satu putaran keliling ada 20 single crochet. Lanjut ke putaran kedua, letakkan penanda dulu. Kalian boleh menggunakan penanda yang seperti ini, tapi saya lebih suka menggunakan benang sebagai penanda. Lanjut ke putaran kedua dengan mengambil 2 rantai sebagai pondasi. Satu rantai pertama diisi dengan 1 single crochet, dan rantai yang kedua diisi dengan 2 single crochet. Nah, ini diulangi 10 kali. Jadi nanti total satu putaran keliling akan ada 30 single crochet. Lanjut putaran ketiga, penandanya dipindahkan. Jadi setiap selesai satu kali putaran, penandanya harus dipindahkan ya ke putaran berikutnya. Putaran ketiga, kita mengambil 3 rantai sebagai pondasi. Ini kita selesaikan dulu. 3 rantai sebagai pondasi. 2 rantai pertama masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Dan rantai ketiga diisi dengan 2 single crochet. Diulangi 10 kali sehingga satu putaran keliling akan ada 40 single crochet. Lanjut ke putaran yang keempat dengan mengambil 4 rantai sebagai pondasi. 3 rantai pertama diisi dengan masing-masing 1 single crochet. Kemudian rantai yang keempat diisi 2 single crochet. Jadi nanti satu putaran keliling akan ada 50 single crochet. Sekarang lanjut ke putaran yang kelima dengan mengambil 5 rantai sebagai basic. Nah, 4 rantai pertama masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Kemudian rantai yang kelima
diisi 2 single crochet. Diulangi 10 kali sehingga satu putaran keliling akan ada 60 single crochet. Lanjut ke putaran ke-6 dengan mengambil 6 rantai sebagai pondasi. 5 rantai pertama masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-6 diisi dengan 2 single crochet. Diulangi 10 kali sehingga satu putaran keliling akan ada 70 single crochet. Sebelum lanjut ke putaran yang ke-7, ini saya ingin berbagi tips lagi. Ketika ini sudah mulai melengkung seperti ini harus ditekan-tekan seperti ini. Ditarik-tarik ke 4 sisinya seperti ini ya. Jadi tujuannya biar tidak melengkung sebelum waktunya. Kemudian kita lanjut ke putaran yang ke-7 ya. Putaran yang ke-7, tentu saja kita akan mengambil 7 rantai sebagai pondasi. 6 rantai pertama diisi dengan masing-masing 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-7 diisi 2 single crochet. Diulangi 10 kali sehingga satu putaran keliling ada 80 single crochet. Sekarang lanjut ke putaran yang ke-8 dengan mengambil 8 rantai sebagai pondasi. 7 rantai pertama masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-8 diisi dengan 2 single crochet. Ini rantai yang ke-8. Diulangi 10 kali sehingga satu kali putaran keliling akan mendapatkan 90 single crochet. Lanjut ke putaran yang ke-9 dengan mengambil 9 rantai sebagai basic, sebagai pondasi. 8 rantai pertama diisi dengan 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-9 diisi dengan 2 single crochet. Maka satu putaran keliling diulangi 10 kali sama dengan mendapatkan 100 single crochet satu putaran keliling. Lanjut ke putaran yang ke-10 dengan mengambil 10 rantai sebagai basic, sebagai pondasi. Dengan 9 rantai pertama masing-masing diisi 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-10 diisi 2 single crochet. Diulangi sebanyak 10 kali, maka satu putaran keliling akan ada 110 single crochet. Lanjut ke putaran yang ke-11 dengan mengambil 11 rantai sebagai pondasi. 10 rantai pertama masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-11 diisi dengan 2 single crochet. Diulangi 10 kali, maka satu putaran keliling akan ada 120 single crochet. Sekarang lanjut ke putaran ke-12, tentu saja dengan mengambil 12 rantai sebagai pondasi. 11 rantai pertama diisi dengan masing-masing 1 single crochet. Kemudian rantai yang ke-12 diisi dengan
2 single crochet. Diulangi 10 kali sehingga satu putaran keliling akan ada 130 single crochet. Sekarang lanjut ke putaran ke-13, tentu saja dengan mengambil 13 rantai sebagai pondasi. 12 rantai pertama diisi dengan masing-masing 1 single crochet. Kemudian di rantai yang ke-13 nanti diisi dengan 2 single crochet. Diulangi 10 kali, maka satu kali putaran keliling akan mendapatkan 140 single crochet. Nah, ini sudah selesai 13 kali putaran. Di sini saya mendapatkan 140 single crochet satu putaran keliling, dan adapun diameternya di sini ada 14,5 cm ya. 14 atau 15? Oh, 15 cm. Ya, diameternya ada 15 cm. Dan ini akan menjadi bagian atasnya seperti ini. Akan menjadi pondasi motif zigzagnya. Nah, ini jadi satu putaran keliling terakhir ada 140 single crochet ya. Dan ini akan saya buat menjadi peci tapestri yang kecil ini, yang ukuran kecil. Kalau mau membuat ukuran yang untuk dewasa, tambahkan 2 kali putaran lagi, sehingga nanti satu kali putaran keliling yang terakhir akan ada 160 single crochet satu putaran keliling. Jadi harus ditambahkan 2 kali putaran keliling. Kenapa harus 140 atau 160? Karena saya akan membaginya menjadi 20 bagian dan hasilnya harus genap, tidak boleh ganjil. Karena nanti kalau 150 dapatnya 7,5 ganjil dong, setengahnya kemana, nggak bisa. Jadi harus genap 140 atau 160. Nah, 140 dibagi 20, nanti hasilnya akan mendapatkan masing-masing 7 ya. Kita akan membagi menjadi 20 bagian yang masing-masing bagiannya adalah 7. Nah, sebelum kita mulai membuat motif zigzagnya, jadi 140 di sini akan menjadi pondasi motif zigzagnya. Sebelum kita mulai membuat motif zigzagnya, ini kita mau slip stitch di sini dulu, di rantai berikutnya. Tujuannya ini biar tidak tidak tinggi pendek seperti ini. Kita harus slip stitch dulu di rantai berikutnya. Slip stitchnya mengambil pot loop. Terus benang yang akan kita ambil selanjutnya adalah benang B seperti ini. Jadi di slip stitch menggunakan benang B di single crochet pot loop. Nah, jadinya seimbang seperti ini, tidak lagi tinggi rendah. Kemudian kita akan memulai satu sudut pertama, yaitu mengambil 7 rantai sebagai basic, di mana rantai pertamanya saya akan menggunakan benang B. Buat satu single crochet back loop, jadi kita akan memulai dengan back loop lagi, karena pot loopnya cuma untuk membuat strip stitch. Sekarang single crochet back loop, 1 benang B, dan 6 benang A lagi. Nah, 1 benang B, 6 benang A. Diulangi sebanyak 20 kali. Nah, ya. Diulangi 20 kali. Nah, selesai satu putaran pertama. Sekarang kita lanjut ke putaran kedua, motif zigzagnya. Putaran kedua, 2 rantai pertama diisi dengan benang B. Kemudian 5 rantai berikutnya diisi dengan benang A. Nah, jadi 2B, 5A. Diulang sebanyak 20 kali. Putaran kedua selesai. Sekarang kita lanjut ke putaran yang ketiga dengan 3B. Jadi 3 rantai pertama diisi benang B dan 4A.
Nah, seperti ini. Diulang sebanyak 20 kali. Putaran ketiga selesai, kita lanjut ke putaran yang keempat dengan 4B. Oh, saya salah mengambil benang. Empat B, jadi 4 rantai pertama diisi benang B. Kemudian 3A. Nah, diulangi 20 kali. Putaran keempat selesai. Tentu saja kita lanjut ke putaran yang kelima dengan 5 benang B. Jadi 5 rantai pertama diisi dengan benang B. Kemudian 2 rantai berikutnya diisi dengan benang A. Nah, diulangi sebanyak 20 kali. Putaran kelima selesai, kita lanjut ke putaran yang keenam dengan oh, ini masih putaran yang kelima ya, belum selesai. Ternyata selesainya sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke putaran yang keenam dengan 6 benang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 benang B dan 1 benang A. Nah, diulangi 20 kali. Putaran ke-6 selesai. Sekarang kita akan lanjut ke putaran yang ke-7. Nah, ini sekarang kan benang A-nya tinggal 1 ya. Jadi 6 benang B yang tadinya dari putaran pertama adalah 6 benang A, kemudian 1 benang B ya, 1 benang B, 6 benang A. Sekarang tinggal 1 benang A dan 6 benang B. Kemudian kita akan lanjut ke putaran yang ke-7. Dimulai dengan 3 benang B dulu. 1, 2, 3, kemudian 1 benang A. Nah, selanjutnya 6 benang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 benang A. Diulangi lagi 6 benang B dan 1 benang A. Nanti sampai di sini ya. Sampai di sini dulu. Karena ini yang 3 tersisa ini adalah batasnya sini. Nah, setelah sampai di sini ya. Di sini ini adalah sudut yang terakhir. Nah, ini sudut pertama kan dari sini tadi. Nah, ini sudut terakhir. Di sini tersisa 2 benang A di sini, 2 benang B di sini, 1 benang A di tengah, dan 3 benang B di sini. Nah, ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 rantai di sini semuanya diisi dengan benang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian putaran yang ke-8 kita mulai dari sini. 2 rantai pertama diisi dengan benang A. Kemudian 5 rantai berikutnya diisi dengan benang B.
Sampai di sini kita ulangi lagi step yang sama sebanyak 20 kali, yaitu 2 rantai pertama diisi benang A dan 5 rantai berikutnya diisi benang B. Diulangi sebanyak 20 kali, nanti sampai di sini. Putaran ke-8 selesai, kita lanjut ke putaran yang ke-9 dengan 1, 2, 3 benang A, 1, 2, 3 benang A, kemudian 4 benang B. 1, 2, 3, 4, diulangi sebanyak 20 kali. Selesai putaran yang ke-9, kita lanjut ke putaran yang ke-10 dengan 4 benang A, dan 3 benang B. Nah, diulang sebanyak 20 kali. Putaran yang ke-11 selesai, sekarang kita akan membuat putaran yang ke-12 atau putaran yang terakhir. Yaitu dengan membuat 6 benang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 benang B. Nah, jadi benang B-nya tinggal 1, benang A-nya kembali 6. Nah, ini diulangi sebanyak 20 kali. Nah, ini sampai di satu rantai terakhir putaran ke-12 atau putaran yang terakhir. Ini tinggal 1 benang B ya. Nah, ini di slip stitch dengan pull love seperti ini. Slip stitch. Selanjutnya, benangnya sudah boleh dipotong. Potong ya sedikit ya, segini. Jadi fungsinya korek api ini untuk memotong benang. Setelah itu benang boleh dikunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya potong ujung benangnya. Nah, terus masukkan ke jarum satu persatu. Kemudian rapikan. Jadi benang yang tersisa ini masukkan ke dalam rajutan yang bagian dalam. Seperti ini ya. Ini tujuannya agar tidak mudah terlepas. Nah, setelah benang dimasukkan ke sini, boleh dipotong menggunakan korek api lagi, terus ditempel. Nah, jadi menempel di bagian dalam. Lakukan satunya lagi dengan cara yang sama. Nah, maka seperti inilah hasilnya. Baju tapestry crochet motif zigzag kita sudah selesai. Dan boleh diketahui ini berapa ukurannya ya. Tingginya dari sini ke sini, ini dari sudut ini ke sudut ini adalah 6 cm. Kemudian lingkarannya kita harus mengukur yang bagian dalam seperti ini. Jadi ini kita mengukur dari sini nih ya, dari bagian ini. Sampai kembali ke sini tadi, kita mendapatkan 49 cm. Nah, jadi kalau ingin membuat, silakan diukur dulu. Mungkin ingin membuat untuk anak-anaknya, boleh diukur dulu lingkar kepala anaknya. Apabila mungkin sesuai dengan lingkar kepalanya, yaitu 49 cm. Dan ini tingginya tentunya dari bagian ini ya, dari bagian atas kepala sampai ke bawahnya, ke bagian bawah mungkin ke bagian dahi, ini 6 cm. Jadi ini untuk ukuran anak umur 1 sampai 5 tahun.
tergantung besar kecilnya ukuran kepala mereka. Oke. Dan kalau untuk ukuran dewasa, ini kemarin sudah saya ukur, ini lingkaran bagian dalamnya adalah 54 cm. Nah, jadi sebelum membuat silakan ukur dulu lingkar kepala yang ingin dibuatkan pecinya. Oke. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Oh ya, sebentar. Kalau misalkan ya, ini kan untuk anak yang umur 1-5 tahun. Nah, gimana nih kalau misalkan ingin membuat untuk anak umur 6-10 tahun mungkin, dengan tutorial yang sama kita bisa membuat ukuran yang lebih besar menggunakan tutorial yang sama, tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang sama ini tadi, hanya dengan mengganti bahan. Jadi pilihlah bahan yang playnya lebih besar. Ini tadi kan saya menggunakan benang polycherry yang ukuran 3. Jadi kalau misalkan ingin membuat lebih besar dengan tutorial yang sama, Anda semua bisa mengganti bahannya dengan benang play yang lebih besar. Dan benangnya juga tidak harus polycherry. Boleh diganti katun, boleh diganti benang wearable yang lainnya, silakan. Benang polycherry bukan benang wearable. Banyak yang komplain kenapa bikin peci pakai benang polycherry. Menurut saya peci itu kan nggak bersentuhan langsung dengan kulit ya, dia kan di kepala, jadi bersentuhannya itu dengan rambut, jadi oke lah kalau menurut saya ya, tidak harus benang wearable. Lagi pula ini banyak yang suka. Oke. Sekarang selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga bermanfaat.